Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Setiadewi dengan NIM 21081050503 dan rekan saya Maudi Hidayati dengan NIM 21081050552. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Teori Belajar Matematika dengan dosen pengampu Bapak Widodo Winarso MPDI, Program Studi Tadris Matematika, kelas 2B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran matematika. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model terpisah atau fragmented adalah pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda. Yang pertama, model terpisah atau fragmented. Model terpisah ini berarti memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain baik waktu, pelaksanaan pembelajaran meskipun pelajaran tersebut masih dalam interdisiplin ilmu. Kelebihan dari model fragmented yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu mata pelajaran. Model fragmented ini pun mempunyai kelemahan, yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfernya pembelajaran pula. Yang kedua yaitu model keterkaitan atau keterhubungan yang biasa disebut connected. Adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Kelebihan dari metode connected yaitu konsep-konsep utamanya saling terhubung dan mengarah pada pengulangan. Lalu kelemahannya, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan. Yang ketiga, model berbentuk sarang atau kumpulan, biasa disebut dengan nested, adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Kelebihan dari metode nested yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pelajaran. Kemudian, kelemahan dari nested tersebut, pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Yang keempat, model dalam satu rangkaian atau signage adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Model signage mempunyai kelebihan yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran untuk melintasi beberapa mata pelajaran. Sedangkan kelemahan dari model signage membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus. Model yang kelima yaitu model terbagi atau bisa disebut pula dengan shared. Adalah perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih.
Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Kelebihan dari model shared yaitu adanya dua orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Model selanjutnya yaitu model bentuk jaring laba-laba atau web. Model ini adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi. Tema yang dapat diambil yaitu bisa dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi bersama guru. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu membantu murid-murid untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Sedangkan kelemahannya adalah tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten yang diangkat. Yang ketujuh adalah model dalam satu alur atau threaded. Model ini adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Kelebihan dari model ini, yang pertama adalah murid-murid mempelajari cara mereka belajar, dan yang kedua, dapat memfasilitas transfer untuk pembelajaran selanjutnya. Sedangkan kelemahannya adalah disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Model terpadu atau integrated, yaitu model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, nilai-nilai agama, fisik motorik, dan seni. Kelebihan dari model integrated ini adalah murid-murid termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Model yang ke-9 adalah model immersed, yaitu suatu model pembelajaran yang memadukan semua data yang diperoleh dari berbagai bidang studi dan akan menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan minat siswa. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, semua bidang studi merupakan sudut pandang keahlian siswa. Kelebihan dari model ini yaitu keterpaduan berlangsung di dalam pelajar itu sendiri, sedangkan kelemahannya dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Model yang terakhir adalah model membentuk jejaring atau network, yaitu model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan media elektronik dan media massa dalam mencari data, keterangan, atau lainnya yang berhubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Kelebihan dari model network ini yaitu bersifat proaktif, pelajar terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep baru. Sedangkan kelemahannya yaitu dapat memecah perhatian pelajar dan upaya-upaya menjadi tidak efektif.